Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة لصحتنا وعافيتنا وسلاماتنا وسعاداتنا وقضاء حوائجنا ويؤلي درجاتنا ويسر أمورنا بجاه سيد الوجود سيد الكونين والثقلين سيد العرب والعجم سيدنا محمد ابن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وبجاه علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين خصوصا مؤسس جمعية نهضة العلماء مؤلف هذا الكتاب مقدمة القانون الأساسي الشيخ حضرة الشيخ العالم العلامة كي هادي هاشم أشعري قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعد علينا من بركاتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita berada di hari Senin tanggal 31 Januari 2022 di mana tahun 1926 tepatnya tanggal 31 Januari Jam'iyah Nahdlatul Ulama didirikan dan diresmikan. Berarti pada saat ini Nahdlatul Ulama telah sampai pada usia 96 tahun. Kita doakan mudah-mudahan Jam'iyah Nahdlatul Ulama terus diberikan kekuatan sareng Allah Subhanahu wa taala, epecejeh elindungi untuk mengawal Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi mercusuar engkika dinto keberagamaan, kesempurnaan bangsa bernegara serta menjaga risalah-risalah Islam dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebagai bentuk kita, penghormatan kita, kado ulang tahun Nahdlatul Ulama yang 96, kita kembali mengaji satu karya dari muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Ki Haji Hashim Asy'ari, muqaddimah qanun asasi. Kemarin sudah kita kaji, sekarang kita mengkaji di ayat yang setelahnya, setelah yang kemarin kita bahas. Beliau menyajikan ayat surah An-Nahl. Beliau berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin. Ud'u ila sabili rabbika. Allah berfirman, ud'u, ajaklah
ila sabili rabbik, ila sabili kepada jalan rabbika Tuhanmu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak umat, mengajak manusia kepada sabili rabbik, kepada Tuhan, kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kula pun pancen kan epakon Kanjeng Nabi ni kan epakon ngajak umat, kita juga epakon ngajak saudara, tetangga kita, keluarga kita dekat jalan Gusti Allah. Jadi tugas kita sebenarnya adalah dakwah. Tugas terbesar manusia adalah khalifah dakwah, mengajak kepada siapapun saja, ngajak dekat jalan Gusti Allah. Tetapi tidak sekedar mengajak, ada cara. Bagaimana caranya? Yang pertama bil hikmah, dengan cara hikmah. Hikmah nikah ada sesuatu yang di dalamnya nikah mengandung nilai dan mutiara. Nikah hikmahnya. Jadi berdakwah misalnya melalui simbol-simbol, nikahnya mana hikmah. Ada hikmah di dalamnya. Apa maknanya? Apa maknanya? Kesemuanya ada hikmah. Ya, ada hikmahnya. Mutiara nilai yang terkandung di dalamnya, di dalam ajakan itu namanya hikmah. Ada bil hikmah, ya, dengan cara menyampaikan makna-makna yang terkandung di balik simbol-simbol. Misalnya dakwah-dakwah yang dipakai oleh Jam'iyah Nahdlatul Ulama, dakwahnya Wali Songo. Dakwah Wali Songo itu mengajak umat melalui simbol-simbol, melalui simbol-simbol keberagaman. Orang-orang dulu itu senang kepada simbol-simbol, sehingga mengajak Islam, memasukkan Islam dengan simbol-simbol. Misalnya di zamannya Sunan Derajat, ya, di zamannya Sunan Derajat, di zamannya Sunan Derajat yaitu di Lamongan, ya, Lamongan. Nah, kemudian di sana masyarakatnya, ya, mayoritas, ya, banyak Hindu Buddha. Nah, otomatis apa yang dilakukan oleh Sunan yaitu mengajaknya dengan menggunakan simbol. Jadi Sunan Derajat beli sapi yang besar, yang bagus, kemudian sapinya hias, sapinya hias, dihias sebagus mungkin, seindah mungkin, kemudian ditaruh di halaman rumah. Orang semua tertarik. Kenapa? Ini ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang di luar kebiasaan. Ini ada, ini siapa orang ini? Kok dia menghias sapi? Sapi itu adalah simbol sakralitas di dalam agama Hindu Buddha. Hewan yang disakralkan, hewan yang diistimewakan. Lenika. Nah, makanya kadang jarang tanda sampai dipotong, tidak bisa dipotong. Itu hewan yang sakral dalam agama Hindu Buddha. No, hias, tertarik orang. Arya siapa ya? Ini siapa orang asing? Tertarik. Singkat cerita, perkenalan. Kemudian diajak ngobrol. Kamu siapa? Saya ini. Loh, kenapa kamu kok menghias sapi? Oh iya, saya agama Islam. Di ajaran agama saya harus menghargai makhluknya Allah. Makhluknya Allah itu manusia, binatang, sapi, ini makhluknya Allah. Oh, berarti kamu ini ajaran agamamu itu menghormat semua. Iya. Bahkan di dalam kitab suci saya, kata Sunan Derajat, ada salah satu surat namanya surat sapi. Oh iya namanya surah Al-Baqarah. Oh, berarti agamu menjunjung tinggi hewan-hewan, berarti memuliakan semua makhluknya Allah, yaitu harus dimuliakan di dalam agama saya. Oh, akhirnya simpati banyak orang yang masuk Islam ketika simbol-simbol yang digunakan. Misalnya Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo berdialektika dengan kebudayaan Jawa, menggunakan simbol untuk memasukkan nilai agama dengan simbol apa? Wayang kulit.
pewayangan. Lah ini kan pewayangan. Pewayangan. Nah, ini kan pemilan di wayang ada Semar ya, ada Petro, ada Bagong. Nah, ada Bagong, ada Gareng. Itu semua simbol-simbol yang digunakan oleh Sunan Kalijogo. Pewayangan. Nah, pewayangan ya, diajarkan bagaimana tauhid yang menggunakan wayang dan sebagainya. Nah, karena masyarakat Jawa senang kepada wayang, jadi didekati oleh Sunan Kalijogo, makanya menggunakan simbol-simbol. Nah, ya. Nah, termasuk misalnya doa melalui simbol-simbol. Ad-doa birrumuz. Doa melalui simbol-simbol. Doa dengan simbol-simbol. Menggunakan bunga. Bunga itu apa? Simbol apa? Simbol at-tatayyub wewangian. Timun atua beda kempengan. Lah ini kan. Kalau ke kubur pakai kembang. Di zaman Nabi ada, cuman tidak pakai kembang, tapi pakai pelapah kurma. Karena kempeng malate mawar tak tombu nang Arab sobu. Sebeda berak nang Indonesia. Sak kurma berak. Lah, kurma itulah simbol-simbol yang dipakai. Nah, misalnya lagi ketika misalnya selamatan ketika tasyakuran. Tasyakuran itu biasanya syukuran ada namanya tumpeng. Nah, tumpeng itu bahasa Jawa tumuju ing pangeran. Jadi tumuju ing pangeran semuanya menuju Allah. Makanya tumpeng pasti ke atas, lincip ke atas. Nah, montak lincip beni tompeng nyamana roa. Apa? Nasik kepuli. Nah, namanya ponar tak pati tompeng. Tak pati moncong nyamana tumpeng. Tumuju ing pangeran. Odik manusia ini fafirru ilallah, harus menghadap Allah. Cuman melalui tumpeng kenika. Nah, di sampingnya, di sekelilingnya tumpeng nyamana ada umbarampe, bahasa Jawa, bahasa Maturan raporap. Nah, napa maksud raporap umbarampe? Coba dilihat raporap napa esen macam-macam, beda cambe, beda nyior, beda oto, beda sama-macam. Artinya manusia nikah silakan bermasyarakat, bersosial. Silakan engkau berbeda-beda, silakan engkau berbeda-beda pandangan, silakan. Di dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ada suku Madura, ada suku Jawa, ada suku Batak, macam-macam. Berbagai macam kepentingan, organisasi, silakan semua, tidak apa-apa. Tetapi satu, keberagaman itu harus bisa membawa kekuatan menegakkan kalimah Allah. Kini kata cuman. Nah, jadi macam, makanya doa dengan rumus, dengan nampaknya mana simbol. Nah, kemudian ada lagi kupat. Nah, katopak kupat nikah ngaku lepat, jadi mengaku salah. Orang ini kau tu banyak ngaku salahnya mana taubat tubu ilallah. Al-Quran na beda. Kun perak kini kata sampai aki karena orang lambat tak pati ngerti kah agama. Lebet kata pak kupat mengaku lepat. Sampai ngaku pat bedanya mana lepat nikah silap rapat. Nah, kesalahan manusia ni kau tu totop parapat. Nah, tak oleh diumbar kepada orang lain. Makanya haram hukumnya seseorang menyampaikan aib keluarga. Tak oleh. Nah, kenika perkuat dengan dua kenika nyamana napa kopak katopak berlepet. Lah nikah penting. Nah, muncak reng coba biasa makin pun mulai coba namanya apem.
Apem coba ben apen matura lain. Nah, lain. Mun apem coba anika dari napa kata ben tak pada ben apen ganja. Mun apen ganja kan apen ter. Namun coba nika apem. Bentuk apem kenika dari bahasa apa? Bahasa Arab sebenarnya afwan. Nah, afwan mohon maaf. Karena tak oning cilena orang coba lambak teti apen. Nah, apen nih lagi apen. Nah, kemudian beda kenika di sampingnya ada ketan. Nah, ketan anika dari bahasa Arabnya mana khotoan kasalaan. Mun andi kasalaan afwan kila kau tu beda apena memaafkan. Nah, cilena orang coba tak oning ngocak khotoan akhirnya ketan. Ring matura palotek saponik teti pelotan. Nah, kemudian dikemas beri kasompe koning nyamai ponar. Nah, ya tak ada ning Al-Qur'an ponar. Sobung kenika kreasi masyarakat. Yang penting esena kenika. Itu disampaikan oleh sunan. Lah, ini dibawa oleh Jam'iyah Nahdlatul Ulama sampai ke sapangkin Pak Kun. Nah, samping kenika bedanya mana ingkung caan ring coba caan ring matura pangkeng ajem. Nah, orang mon mangkeng ajem pasti panikang semua dohir wa batin luar delemah patangale jeruannya eta ngale cetak ke atas. Maksudnya manusia itu semua tidak ada gunanya. Zahir dan batin bukan milik dirinya, tapi ke atas cetak la fafirru ilallah. Semua dipersembahkan kepada Allah. Kini ka manfaatah ajam pangkeng. Nah, makanya nang imatura nang ikan mana kotu beda pangkeng ajam. Anapa? Karena simbol ngerte. Anapa? Abek nikah diin Allah. Kita tidak memiliki apapun. Lah, itu yang disampaikan lebet kenika. Karena orang lambok senang gak kenika. Nah, tetapi tak pas buang punten. Itu namanya ada hikmah di dalamnya. Kenika beda kagapi. Nah, semuanya ada. Makanya simbol-simbol orang coba ini kan tidak dibuang sampai sekarang. Okay? Senang gak umroh oman pun semacam mana. Kemudian wal mau'idatil hasanah juga ngajak kepada manusia ni kan dengan mau'idah. Mau'idah ni kan peringatan, tapi tidak semacam dan segala bentuk peringatan kelak hasanah, peringatan yang baik. Tentunya dengan cara bagus. Ngajak orang apa jeung tak erentak berem cara. Nah, ngajak orang patapor. Nah, itu salah. Ngacok Islam bom salah, itu bukan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Mun ye bom ye tak naro Islam mate bas. Dah masa mate dak sekali. Dakwah itu mengajak bukan menginjak, merangkul bukan memukul. Lah nikah. Kenika nyamana dakwah. Erangkul ke kapi bersunan-sunan kompol ke kapi. Akhirnya terbukti sejarah membuktikan barokah dari kesabaran sunan-sunan Wali Songo Islam sampai kepada kita. Jadi kulaban banci dengan oding ke Islam ni ke barokana sunan barokana ulama Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sira cek lamba orang kak jeta oning ke Islam. Lah nikah barokana ajaran sesantun dengan peringatan sebagus lah. Mulai pon berhenti sunan Ampel mulai menyampaikan nikah mau idoh peringatan. Saya terkenal dengan Molimo. Monika tidak dari limo. Nah, kenapa? Misalnya mabuk, judi dan sebagainya. Pun mulai pun lah cak judi haram, lah cak buk mabuan haram, lah cak zina haram. Lah nikah yang terkenal. Mulai pun peringatan pun. Nah, beri peringatan si fokus dengan cara yang baik, yang santun. Nah, kemudian wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, berdebat
berdebat nika berdiskusi, berdialog, tapi dengan cara yang santun, bukan menjatuhkan lawan, mencari yaitu titik persamaan untuk menuju kekuatan dan persatuan. Nika yang dibangun oleh ulama-ulama Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih. Jadi sungguhnya Tuhanmu yaitu Allah, dialah yang mengetahui jadi apa atau kesesatan dari jalannya, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah yang mengetahui bagi hambanya yang mendapat petunjuk. Allah sing ngetahui kata dia. Saya beri petunjuk ke kapi nika Gusti Allah. Milana kula pun panjenengan anika berdasarkan ayat nikah tujuan kita kelak yang kita ditositung ngajak deka siapapun saja, keluarga, masyarakat ke jalan Allah dengan cara hikmah. Nomor 2 dengan cara peringatan fokus. Nomor 3 dengan cara berdiskusi dengan bagus. Kini carana santun. Kini saiki Sunan Wali Songo. Tidak ada. Mana ada cerita sejarah dakwah Sunan Wali Songo yang menyebabkan peperangan, yang menyebabkan kerusakan? Tidak ada. Sobu. Tetapi jelas nyata dampaknya orang banyak masuk Islam. Agama yang mayoritas di Indonesia adalah Islam. Kenika berarti tampak nyata bahwa dakwah santun, dakwah penuh kedamaian, berarti kenika yang masuk di dalam jiwanya umat. Oleh karena itulah anika ayat yang dijadikan landasan bagi Ki Hasyim Asy'ari di dalam merumuskan dan mengajak yang kita dinto warga Jam'iyah Nahdlatul Ulama untuk menyebarkan ajaran Gusti Kanjeng Nabi dengan cara yang santun, yang indah dan baik. Muka-muka nikah satu ayat bisa menjadi pengantar bagi kehidupan kita. Tujuan kula pun panjenengan berarti dakwah mengajak. Coba kula kan tahu ning acarama, dakwah bukan ceramah. Dakwah ngajak tidak harus dengan berceramah. Ngajak andik PC, andik harta, ngajak dengan hartanya. Orang tak fajeng misalnya entare. Nikah Sunan Kalijogo, sunan nikah ulama. Apa buat mata fajeng? Bon tak tahu katuan fajeng ya. Engkau tahu lek, lambok engkau ngaji, engkau hafal padahal 11 surat hafal engkau. Boh, mata apa fajeng bon? Arapa bon? Lopai katuan. Je arapa? Engkau sedia sompak oleh arapa? Aduk seeka kana lakuna engkau pese taduk sakale ria. Berumah engkau bingung ria. Ti emok sita fajeng. Nah, andik pese ndare. Bobaan bingung sing akana ya pese 2 juta ayo apa jeng kene kawan pejeng lakun ada boleh je tekor ki ya dia cek malolo 2 juta seltek ko pengen nyaman je males tak laku aja lah ni lah ende kene karena oningka problemnya beni tak tahu katuana beni tapi andik masalah lah kene kan nyamana ada ya cek ben kene lah engkau tandik kalam pilek todus wah sentara kano ke masjid dengan pendok malolo tandik senengan ayo ya beda nah beri sarong ya beda BHS engkau mele beri beluk saikat angku ya gagak mata yang kui malolo ka yang kui malolo gini ka le senang gini ka tak usah ceramai aja pasti aja ambian napa nyaman mun tak oning pas ceramai orang persoalan na beni tak oning ke agama tapi andik karwetan aku tu paelan nggih pas orang puto pese pas ceramai qala Allah taala umata itu ibeles ceramai ki ambian engkau tahu jadi alai kok ari ya saya kakana tak ada laku lah ketika tu oning ka carana ki mun orang puto pese ya beri mun puto ilmu beri ilmu lan nikah mun puto sepeda beri sepeda kerja kalah encong udah kalah tekor lagi ya dari kaki nikah carana sunan mengajak dengan cara sifatku muka-muka
nika sekater manfaat dan barokah semua kendar kita penyaman memperingati hari lahirnya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Moga-moga terus epaceje sareng Allah Subhanahu wa taala bangsa negara Indonesia tetap epaceje kuat dari segala mana penjajahan, dari segala bentuk rongrongan dari luar. Moga-moga jaga sareng Allah Subhanahu wa taala makmur seteja pemimpinna amanah rakyat masyarakat makmur zahiran wa batinan sehat selamat bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.